Selamat pagi, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk sore waktu di saya. Mengucap syukur untuk kasih setia, untuk anugerah, untuk pengorbananmu di kayu salib untuk kami semuanya. Kami percaya Bapa, semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami mau belajar menjadi serupa seperti Engkau, menjadi Christ-like. Ampuni kami kalau kami masih hidup dalam kedagingan kami. Kami tahu kami sudah harusnya berubah. Kami harus sudah bertransformasi seperti kepompong ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah. Terima kasih Bapak. Kami mau diperbaharui. Renewing our mind. Diperbaharui oleh pikiran kami, hati kami semuanya. Berkati hari ini untuk bangsa kami Indonesia tercinta yang akan melakukan pemilihan umum. Kau berkati dari awal hingga akhir. Semuanya yang kau campur tangan. Kami tahu you are divine. Engkau Allah yang peduli dan Engkau mengerti dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum kami memilih, bahkan sebelum kami berangkat dari rumah kami, Engkau tahu dan Engkau telah tempatkan malaikat-malaikat. Dan Engkau telah mengatakan, inilah pemimpinan terbaik buat bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah, karena kami semua siap mendengar. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kalau berapa waktu lalu, bulan Januari, kita sudah bicara tentang keselamatan. Nah, ini mungkin karena panjang bahasanya, jadi ini saya belah jadi 3 ya. Dan memang yang paling dasar yang paling penting lah dari kedoktrinan iman kita bahwa kita adalah semua orang berdosa dan kita diselamatkan oleh hanya karena anugerah dan kasih karunia Bapa. Ya, kita semua sudah paham. Nah, saya yang mau bahas yang berikutnya. Kalau ini hanya keselamatan secara general. Kita udah belajar juga beberapa waktu yang lalu bahwa kita adalah manusia berdosa. Jadi karena kita keturunan manusia pertama Adam, ya, ya sungguh disesali memang. Bahkan ada diskusi juga mengatakan bagaimana kalau Adam dan Hawa pertama kali tidak berdosa, ya. Tapi kita nggak bisa mundur ke belakang karena memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, once for all untuk selama-lamanya, ya. Jadi kita mau belajar yang berikutnya. Apa sih proses-proses dari keselamatan itu dalam Kristus Yesus ya. Ini saya sekilas saja cepat, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi. Jadi kita belajar juga dari kitab Roma bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus saja kita boleh diselamatkan ya. Eh, jadi Tuhan Yesus telah menjembatani kita sehingga dia rela mati di kayu salib. Kalau orang mati, orang berkorban, untuk orang baik mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita manusia berdosa, ya siapa sih yang mau berkorban? Gitu. Mungkin kalau bahasa kasarnya, ngapain gitu, pusing-pusing gitu. Tapi itulah Tuhan Yesus kita ya. Dan yang patut diingat, kematiannya untuk selama-lamanya, untuk sekali, untuk selama-lamanya, dan untuk setiap mankind. Jadi dia nggak terbatas sama orang jental, nggak terbatas sama orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan saja, semuanya ya, untuk seisi dunia ini. Ya. Ini kita udah bahas ya, jadi saya percepat aja. Nanti waktunya kita gunakan untuk diskusi ya. Nah, yang saya ingin diskusikan adalah apa aja tahapan-tahapannya ya. Bagaimana sih kehidupan kita ini? Nanti kalau seandainya hari ini panjang ya, kita akan diskusi lagi yang berikutnya. Di mana keselamatan kita dalam Kristus itu adalah peristiwa yang panjang. Memang kematian Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Ada juga teori yang mengatakan
One safe is always safe. Nah, nanti itu jadi bahan diskusi kita. Ada orang mengatakan kalau kita udah sekali selamatkan, kita akan diselamatkan. Apakah benar begitu? Ya. Nah, keselamatan itu sendiri adalah proses yang panjang. Dari mulai pertama kali kita dibenarkan, diberikan kasih karunia anugerah bahwa sudah, it is finished, mengenai mati di kayu salib. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang justification, artinya kita dibenarkan, dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Kalau manusia kita ini terdiri dari tiga ya, tiga inti, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang dibenarkan? Ya, ya karena dosa Adam adalah dosa keturunan. Jadi spirit, roh yang ada dalam kita ini selalu berontak, ya. Karena manusia dari awal memang sudah menjadi pembangkang, ya, sudah jadi rebellion against God, ya. Nah, kalau mungkin ada yang pernah belajar bahasa Inggris atau ada guru bahasa Inggris ini sudah mengerti, ya. Jadi ini adalah di masa lampau. Dalam bahasa Inggrisnya enak kalau kita membacanya, ya. Ini adalah past. Jadi past tense. Sudah sekali di masa lampau. Sekarang kita diskusikan masalah justification dulu, ya. Pembenaran, dibenarkan oleh Allah. Justified artinya you are justified. Kita sudah dibenarkan. Dikembalikan lagi status kita. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah yang saat ini, istilahnya present time. Apa present time itu? Sanctification. Sanctification itu dalam terjemahannya apa ya? Pengudusan. Ya, karena pengudusan ini adalah sangat penting, di mana kita ini sekarang lagi present time, lagi saat ini lagi berjuang. Setiap orang lagi berjuang untuk hidup kudus, untuk seperti Christ-like, seperti nyanyian tadi lagu. Ku mau seperti kau, Yesus, ya. Jadi kita mengikis, membuang sifat-sifat kita yang kedagingan kita. Ya, nanti kita baca dari eh, beberapa ayat-ayat Alkitab bahwa kedagingan kita harus kita buang. Christ-like harus kita tambah, menjadi seperti Yesus. Ya, nah, bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Ya, tadi saya sudah berikan pendahuluan. Ya, setiap kita manusia ya, yang hidup ya, ya itu by default secara otomatis kita butuh keselamatan. Ya, kecuali kalau kita semua ini nggak ingin diselamatkan, ya berarti kita mendecline, menolak Tuhan Yesus, ya. Jadi setiap kita ingin diselamatkan. Apa sih? Selamatkan dari apa? Dari dosa, dari kekuatan dosa-dosa, ya. Nah, dalam tabel ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, underline position, ya. Posisi kita tuh udah dibenarkan, ya, dari dosa-dosa maut. Kalau kita buka dalam Roma 5 ya, 1 sampai 9 saya bacakan, ya. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, silakan dibuka. Saya akan bacakan Roma 5 ya. Roma 5 1 sampai 9 dan ayat yang ke-17 ya. Roma 5 1 ayat ke-9. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, berarti oleh Dia ya, artinya. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, ya ingat ya, kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kita dianggap kita orang-orang durhaka. Benarkah? Benar. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah, ya, underline, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya.
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang berani mati. Nah, orang berbaik kita berkorban bisa, tapi untuk orang benar, mungkinkah? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, underline, ya. Dibenarkan artinya di-justified. Ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ya, ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, istilahnya masih nggak damai, masih bertikai, diperdamaikan dengan Allah Bapa oleh karena kematian anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Ya. Nah, yang berikutnya saya ringkas saja. 1 Korintus 6 ayat 11 ya. 1 Korintus 6 ayat 11. Bapak Ibu bisa melihat 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Inilah yang dibilang ya. Dikuduskan artinya apa? Ya, sanctified, dikuduskan, pengudusan. Kamu telah sanctification, kamu telah dibenarkan, justified dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat langkah pertama adalah pertobatan, kita bertobat, menerima keselamatan Yesus Kristus ya. Orang sering mengatakan bahwa, oh, jadi pengikut Kristus itu easy. Sebenarnya waktu menerima keselamatan, bertobat easy. Tapi setelah menjalaninya, itu akan banyak tantangan hidup. Itulah kita dimurnikan, disucikan. Saat ini, artinya ya, disanctified, artinya dikuduskan setiap hari pengudusan. Ya, ini present ya, ini past. Ini udah inisiatif Tuhan. Kita nggak bisa ganggu gugat. Ya, ini sekarang adalah kita. Sanctification adalah pengudusan adalah tugasnya kita, tanggung jawab kita. Ya, kondisi kita, ini posisi. Ingat ya, posisi itu beda dengan kondisi. Posisi adalah kita udah posisi kita di sana udah dibenarkan. Nah, sekarang kondisi kita ini harus di purified, dimurnikan, dikuduskan setiap saat kita bunuh dosa-dosa kita dan kita hidup dalam kebenaran. Ya, jadi ada dalam kitab ya kalau Bapak Ibu Saudara buka 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita buka ya. Ini adalah penting ya. 1 Petrus 1 13 sampai 16. 1 Petrus 1 13 sampai 16. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 13 sampai 16 ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu ya. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Underline ya, anak-anak yang taat, obedience. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, tetapi ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus, holy, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ya. Jadi kalau kita melihat keselamatan itu nggak main-main, itu perkara yang sudah digariskan Tuhan ya. Kalau kita melihat lagi sekali lagi, ya mujizat yang paling terbesar di Alkitab ya, kalau kita melihat lah, bukanlah seperti Musa membelah Laut Merah atau Lazarus bangkit ya, tapi perubahan transformasi dari seseorang atau suatu kaum yang menerima keselamatan dalam Yesus.
Artinya dia sudah menjadi new creation, ya. Jadi salvation itu adalah proses yang panjang, yang tadinya kita berpikir, ya saya juga baru benar-benar menyadari setelah saya belajar ini. Jadi ini adalah terkungkung, diikat oleh rantai dosa. Jadi kalau kita melihat apa sih yang sekarang yang harus kita jalani supaya kita bisa di-glorified dengan Tuhan Yesus pada saat nanti, future 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 time-nya, ya. Jadi dalam arti yang definisi yang sederhana, pembenaran itu dibenarkan, dijustifikan adalah karena hukuman maut dosa, ya. Artinya kita telah diselamatkan, dibenarkan. Itu namanya justification. Nah, kalau sanctification dikuduskan, ya. Kita artinya being safe. Jadi being safe ini adalah kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya saat ini proses present time. Nah, bagaimana untuk masa yang datangnya itu namanya glorification, ya, to glorified, ya, untuk pemuliaan Tuhan. Ya, larinya ke sana ujung-ujungnya, ya. Bagaimana kita bisa hidup kudus di dalam Tuhan itu selama kita masih hidup di dunia. Jadi, justification itu in short hanya sekali, tapi sanctification adalah proses yang terus berkelanjutan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya juga sama dengan saya, semuanya pendeta, semuanya evangelis dimanapun semua mengalami sanctification ini. Ya, supaya kita menjadi Christ-like seperti nyanyian tadi lagu, bahwa kita menjadi mau seperti Yesus. Bagaimana kita mau seperti Yesus? Ya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus bunuh setiap ada pemikiran jahat, kita harus bunuh. Dosa-dosa yang ada keinginan daging, ya. Orang hidup tamak, rakus. Ya kita udah belajar juga yang seven deadly sin, ya. Apa sih dosa-dosa manusia itu? Ya keinginan daging lah. Apa? Ya percabulan, iri hati, dengki, ya. Yang ujung-ujungnya hanya keinginan daging, ya. Yang kalau kita melihat ada tiga hal, ya. Pemikiran kita yang jahat, hawa nafsu kita dalam hati kita, dan kebiasaan hidup kita. Tadi sudah dijelaskan di 1 Petrus 1 13-16 dan 1 Petrus 2 1-3. Coba lihat 1 Petrus 2 1-3. Ya. 1 Petrus 2 1-3, ya. Saya bacakan, ya. 1 Petrus 2 1-3. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, salvation lagi kan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya, sampai di situ ya, 1-3 ya. Jadi ini udah dibilang sama Tuhan bahwa kita bisa melakukan itu setiap saat. Ya, kita bisa memurnikan lagi, kita bisa lagi. Nah, langkah-langkahnya apa yang kita lakukan? Ya, ini hanya pengulangan. Kalau saat kita menerima keselamatan, kita menerima Yesus Kristus, kita mengaku dulu berdosa. Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Itu yang pertama. Ya, saya mau bertobat, saya menerima dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris dibilang langkah awal ini adalah judicial act. Artinya judicial artinya berdasarkan hukuman, hukum, judicial act. Jadi ini adalah keputusan prerogatif dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan adalah hakim kita, judge. Ya. Jadi kita udah secara by nature kita udah berdosa. Ya. Sekalipun kita bilang kan waktu lahir kita nggak berdosa, benar. Tapi ada dosa ya, dosa apa? Dosa keturunan. Dari mana? Hawa. Ya. Nah, bagaimana kita menjalani itu sehingga kita bisa mencapai glorification? Kita harus menjalani dulu dari sanctification dulu. Ya. Inilah yang saya diskusikan pada pagi ini. Ya. Nah, ada beberapa Alkitab menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya pribadi. Ya, kita memang enak diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus, tapi kita punya tanggung jawab.
Ya, kita diselamatkan oleh iman, betul. Tapi kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan bantuan siapa? Bantuan Roh Kudus tentunya. Ya, Roma 5 ayat 1. Coba Bapak Ibu bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, ya, justified by faith, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Damai sejahtera dengan Allah, Allah Bapa kan. Yang tadinya kita dianggap bermusuhan, masih seteru. Firman Tuhan juga menyatakan kita berseteru karena kita punya dosa, kita terlepas dari hubungan kita dengan Allah. Kita udah diskusikan waktu bulan Januari kemarin. Nah, di mana kita bisa hidup kudus setiap hari? Ya, kita harus kembali lagi tadi. Kita harus matikan, belajar firman, mengerti firman lebih sungguh. Nggak ngerti, tanya. Bagaimana kita mau disiplin? Ya, ini tadi saya sudah jelaskan yang sebelumnya, bahwa kita harus membuang, mematikan, kill, bunuh segala kejahatan kita, pikiran jahat, pikiran mau menang sendiri, tipu muslihat. Karena manusia pada dasarnya ya, begitu lahir dia udah mengerti, nggak diajarkan menipu, membunuh, dia bisa mengerti sendiri konsep-konsep begitu. Karena pada dasarnya kita ini sudah berdosa gitu loh. Ya, coba lihat situasi di dunia ini. Dunia ini makin benar atau makin ngaco? Kalau menurut saya dunia ini tambah kacau. Di mana seseorang udah bisa melakukan hal-hal yang di luar penalaran kita. Ya, makanya satu Petrus ini udah dikatakan bahwa buanglah segala kejahatan, tipu muslihat ya, underline, garis bawahi tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadilah sama seperti yang bayi baru lahir. Artinya apa? New creation. Ya, di bayi ciptaan yang baru. Ya, kita ingin haus air susu yang murni, haus dengan firman Tuhan, haus dengan kebenaran. Dan kita bertumbuh dan olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gitu. Jadi artinya apa? Kenapa harus ada kata-kata beroleh keselamatan lagi? Ya. Jadi ini sering disalahartikan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa oh gampang, kita boleh berbuat sesuka-suka, kita udah diselamatkan kok, kita boleh sesuka-suka kita hidup. Ya, apa benar begitu? Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, ya, justification dan sanctification pertama kali Tuhan Allah Bapa kita langsung memberikan kita dibenarkan dan dikuduskan sekali aja. Kita harus juga menurut ajaran Tuhan Yesus itu setiap saat, ya, melalui hidup kita, baik dari perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Seperti yang saya sudah sharing firman beberapa waktu lalu, renewing our mind. Karena kalau kita nggak kontrol pikiran kita, itulah iblis masuk. Ya, jadi eh, kalau kita sudah diskusikan justification, itu adalah yang pertama kali. Kenapa sih kita perlu dibenarkan? Ya karena kita nggak berdaya. Siapa yang membenarkan kita? Allah bukan Allah Bapa, inisiatif Allah Bapa. Ya, adalah dengan kedisiplinan rohani kita, dengan obedience, ketaatan. Yang sering kali orang anggap sepele masalah ketaatan dan disiplin ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, apa artinya sebenarnya justify? Tadi saya sudah bilang justify artinya dibenarkan, dibuat dibenarkan. Ini kata-kata bahasa Inggris itu artinya tinggi sekali ya. Dibuat righteous. Artinya apa? Ya, kalau kita dengar kata-kata righteous itu biasanya dengarnya di pengadilan, dalam kasus-kasus hukum, dibenarkan. Padahal dalam arti kata yang teologi, itu adalah inisiatif Allah Bapa, ya, yang mana dia telah memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib demi siapa? Demi kita. Ya, ya, bahasa Inggris itu bagus kalau dilihat ya. Therefore, being justified by faith, we have peace with God.
We have peace. Berarti artinya apa? Sebelum di-justify, kita nggak ada damai. Ya. Through our Lord Jesus Christ. Melalui Tuhan kita, Jesus Christ. Nah, ada banyak orang yang nggak mengerti konsep-konsep begini. Bahkan sampai sampai berdebat masalah Trinity lah segala macam ya. Ya. Jadi arti kata sebenarnya adalah declare righteous. Declare. Kalau kata declare tahu artinya apa? Di public declare, diumumkan secara terbuka, dibenarkan, legal ya. Tadi saya sudah singgung legal act ya, di mana Allah Bapa telah memberikan pengumuman bahwa hey, kamu orang berdosa telah dibenarkan oleh karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kamu gitu loh. Ini adalah benar-benar apa ya, inisiatif Tuhan Allah Bapa yang nggak bisa kita comprehend, yang nggak bisa kita mengerti. Kenapa Tuhan Yesus Allah Bapa sangat baik sama kita? Bisa aja kalau Allah Bapa nggak mau memberikan ini, nggak mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Bisa toh? Gitu. Tapi kenapa Allah Bapa sedih melihat kita? Dari mulai manusia pertama Adam dan Hawa karena pembangkangan, nanti kita juga bahas ya berikutnya ya. Jadi dalam konsep yang lebih luas lagi ya, kalau kita melihat ya, hanya di ajaran kita ya. Kalau di Alkitab bahasa Inggris hanya di Christianity ya. Baik sama, baik dibilang Katolik kayak dimanapun sama semua konsepnya. Ini adalah unik. Kenapa saya bilang unik? Satu-satunya yang ajaran iman yang bukan berdasarkan merit, bukan berdasarkan kepintaran, bukan berdasarkan kehebatan kita. Ya bagus. Kenapa? Kalau berdasarkan kepintaran kita, kebisaan kita, kan ada nanti makhluk-makhluk yang sombong. Oh, lihat tuh, itu karena aku. Oh, lihat itu karena apa? Kenapa? Semuanya sama di mata Tuhan. Kita orang berdosa. Jadi kita nggak mendapatkan itu berdasarkan perbuatan baik kita. Di mana saudara sepupu kita selalu mengatakan bahwa kita berbuat baik, kita nolongin orang, kita beroleh tempat di surga. Itu buat kita buah-buahnya. Buah-buah roh setelah kita dibenarkan. Setelah kita di-justify, kita di-sanctified. Sanctified-nya gimana? Hidup kudus dengan gimana ya? Dengan berbuah-buah. Pohon yang lebat mengeluarkan buah yang manis. Apa buah yang manis itu? Ya hidup kita yang berkenan. Sama tetangga, sama musuh, sama teman, sama suami, sama istri, sama anak. Ya. Jadi kalau kita buka Roma 3:24 ya. Roma 3:24. Mari kita baca. Ya, ini penting sekali. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat yang ke-24 ya. Manusia dibenarkan karena iman, itu judulnya ya. Nah, saya baca dari ayat ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, ya, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu ayat 22, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan. Kembali lagi ya. Oleh karena kasih karunia, by grace, kita di justified. Dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, 25 nih. Ini juga penting. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Jadi Kristus Yesus tuh istilahnya tuh dialah sebagai tumbal. Sebagai korbannya. Ya, di dalam darahnya mati di kayu salib. Ya, ya, kalau kita punya anak kita jadikan tumbal gimana? Coba kita bayangkan, Bapak Ibu yang terkasih. Nggak mungkin kan? Ya. Jadi setiap orang tidak boleh bermegah. Ya. Dalam stage yang pertama ini, by default, kita udah diberikan, dibenarkan, kita tinggal hidup. Ya.
Firman Tuhan dalam Efesus 2:8-9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti artinya apa? Iman memainkan peranan yang penting. Ada banyak orang yang mendekline Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu itu urusannya mereka. Tapi kita kan enggak. Kita mengatakan, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu yang perlu kita declare secara publik. Ya. Jadi kita juga nggak bisa bersombong atas kehidupan-kehidupan yang seperti ini. Ya. Bukan pekerjaan kita loh, bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita loh. Jadi firman Tuhan udah tegas mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Kita nggak boleh sombong, kita mengatakan bahwa, ini saya ini gini-gini. Nggak. Makanya kadang pengikut-pengikut Kristus itu harus diajarkan rendah hati. Seperti Bapak kita rendah hati. Bahwa ya itu hanya karena Tuhan saja saya bisa begini. Saya nothing, saya nggak ada apa-apanya. Tuhan yang memampukan saya jadi kuat menjalani kehidupan ini. Ya, ada banyak perkara dalam dunia ini yang orang menjadi sombong. Ya, kalau kita melihat situasi politik ya di Indonesia ekonomi, ada banyak orang sombong. "Oh, karena saya bisa begini. Padahal kalau nggak ada teamwork, tidak ada kerjasama secara tim, semua itu nothing. Ya, baik. Ya. Nah, timbul pertanyaan lagi nih. Ya, kenapa itu sangat perlu sih pembenaran itu dibutuhkan sih? Ya. Nah, sekarang ada analogi nih. Saya tuliskan nih. Saya langsung terjemahkan ya. Jadi bagaimana kalau kita melanggar hukum, kita ketangkep, kita pasti akan diproses kan di pengadilan kan, bawa ke pengadilan, Pak, misalnya Pak Arios nih, misalnya kejadian apa gitu ya, membuat kriminal, kamu dibawa ke pengadilan, akan dihukum kan? Nah, tapi bagaimana ada orang bilang, jangan hukum dia, saya tebus. Nah, di Amerika tuh ada sistem bond. Bond itu kayak orang misalnya habis nabrak orang mati ya, dia boleh memberikan jaminan. Itu pun untuk sementara, misalnya $100.000, dia dikasih uang penjaminan supaya dia bisa lepas dari penjara dulu, nggak dikurung di penjara. Nah, begitulah yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus mengambil posisi untuk mengganti kita. Tuh. Kita pasti akan bilang, waduh makasih ya. Nah, kalau orang yang kejadian kayak tadi gitu nggak punya uang bagaimana? Inilah di sini konsepnya timbul, adalah grace, adalah karena anugerah kasih karunia. Ya, kita nggak layak, sebetulnya kita nggak layak. Ya, tapi karena Tuhan memberikan itu, kita jadi layak. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang tadi saya sudah bilang adalah dosa dari Adam dan Hawa. Ya. Jadi kalau kita melihat di kitab Kejadian 3 ayat 7, inilah yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian 3 ayat 7, coba baca ya. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini ya. Saya langsung bacakan ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya apa? Sebelumnya dia nggak ngerti kan, tapi karena dia udah jatuh dalam dosa, jadi kebuka semua, gitu loh. Nah, ada yang menyalahkan ular lah, ada yang menyalahkan ini. Ya. Nah, ini adalah topik berikutnya yang saya mau bahas ya, masalah pengudusan dan pemuliaan, sanctification and glorification. Dalam berbagai aliran, ada yang Pentekostal, ada yang Presbyterian, ada yang ajaran-ajaran ini adalah semua sama, pada dasarnya sama, hanya pemahamannya aja yang berbeda. Ya, saya nggak mau mengajak diskusi berdebat masalah ini. Tapi yang jelas sekarang kita semua memasuki tahap yang kedua, sanctification. Ya, kita mau seperti Christ-like, conform dengan Christ, bukan conform dengan dosa. Ya, karena apa? Karena kalau kita melihat, kita semua dibenarkan oleh karena Bapa. Hanya sekali aja kalau justification. Nah, kalau sanctification itu proses panjang, penyempurnaan, ibarat besi disempurnakan menjadi besi yang bagus. Ibarat emas ya, pemurnian dimurnikan, dikuduskan. Semua.
Ya. Nanti ujung-ujungnya kemana? Ke glorification, pemuliaan. Kita akan diglorified dengan Kristus Yesus. Ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sungguh baik buat kehidupan kita, juga buat kehidupan Bapak dan saya dan saudara-saudara sekalian semuanya. Yang kita sering merasa ganjalan kita adalah di tahap yang kedua, di sanctification. Bagaimana kita bisa hidup holy, kita hidup kudus. Ya, tadi seperti saya bilang, karena Tuhan telah menguduskan kita, mempurify kita, janganlah sekali-sekali kita berbuat lagi yang nggak benar, yang ngaco-ngaco lagi dengan kehidupan. Kenapa? Karena sayang kan, kita udah disucikan, dibenarkan, tapi hidup kita nggak benar. Hidup kita bermain-main politik, bermain-main fitnah, ya, keserakahan, ketamakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu bisa lihat kasus-kasus sekarang di Indonesia ya, di mana tadi saya sudah berdoa untuk pemilu lancar, tidak ada sesuatu pun yang di luar sepengetahuan. Satu hal saya sudah bilang sama teman saya semuanya. Siapapun Anda mendukung presiden, semuanya belum ada yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita memilih ya yang terbaik di antara yang terburuk semuanya. Mungkin one day ada pemimpin yang sudah mengenal Kristus akan memimpin Indonesia. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita banyak berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan izin satu pemimpin lahir dari anak-anak Kristus. Kenapa? Karena sekarang semua dimanipulasi untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Yang mana Tuhan tuh tahu. Langkah pertama adalah Tuhan tahu nggak siapa pemimpin ini? Tahu. Udah dari dulu udah tahu. Dari mulai zamannya Indonesia berdiri mungkin Tuhan udah tahu. Pemimpin Indonesia itu siapa aja ini udah tahu. Keributan terjadi ini udah tahu. Semuanya tahu. Cuman kita ini manusia yang belum tahu. Ya, baik. Yang yang tadi saya sudah jelaskan loh, kematian Adam dan Hawa itu konsekuensi sangat besar. Kita mungkin hanya sepintas melihat mati apa sih? Nah, mati itu definisinya banyak ya. Kalau kita mati, spiritualnya mati. Ya. Inilah yang dibilang spiritual death. Artinya apa? Ya, secara spiritual dia mati. Secara fisik mati, tubuh artinya. Kalau kita mati nanti ya tubuh kita. Nah, eternal death gimana? Ya nanti. Anda mau mati selamanya tanpa mengenal Tuhan Yesus ya end up-nya berakhirnya di neraka yang bakar. Ya kan? Nah, kita nggak mau itu. Gitu loh. Makanya kita perlu menyempurnakan kita di tangan Allah Bapa kita. Ya. Tadi kan udah dibilang. Ada tiga hal ya dosa-dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa. Ada begitu telanjang, ya ada tiga hal. Di mana dikatakan bahwa terbukalah mata mereka sebab mereka masih telanjang. Artinya apa? Spiritual death. Gitu. Ya. Nah, physical death nanti. Kalau kita mati, kita akan mengalami physical death. Mati, tubuh kita udah nggak ada. Nanti kita mungkin lain kali kita bahas tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana dari konsep eh, firman Tuhan. Saat kita mati, tubuh kita tuh mau mati kita kecelakaan, mati kita dikremasi, mati kita dikubur, udah berpisah. Bagaimana rohnya? Rohnya kembali kepada Allah Bapa. Dan kita kejadian apa? Diberikan nafas, dihembuskan nafas, maka menjadi living soul. Kasih spirit, jadi tubuh yang hidup. Nah, kalau spiritnya dicabut, rohnya dicabut, kalau kita mati kan rohnya nggak ada. Berarti artinya apa? Soulnya juga nggak ada, jiwanya juga nggak ada. Makanya ada yang bilang, Pak Tesa, anjing, kucing, binatang, ada nggak jiwa? Nah, nanti kita diskusi. Ada nggak jiwa? Nggak ada. Jiwa itu hanya manusia yang ada. Ya. Tapi spirit ada. Anjing binatang ada spirit, ada rohnya. Ada nggak bodinya? Ya ada dong. Kita bisa elus-elus belai-belai anjing. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, karena dia tidak patuh, ya, disobey God, semua maunya sendiri ya. Udah, itu merusak relationship dengan Allah Bapa. Jangankan kita sebagai Adam nih, manusia pertama. Coba kita nih,
punya relationship yang buruk, misalnya saya dengan Pak Surbakti, nah, pasti udah terjadi, wah ini gimana nih, ini gini, 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 kan. Ada perasaan gak enak, ada perasaan malu, ada perasaan apa. Nah, sama, Adam dan Hawa juga begitu dulu. Makanya mereka lari-lari sembunyi kan, gitu. Nah, kalau physical death ya udah, ya semuanya kira-kira Roma 5 ayat 12. Nah, Roma 5:12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang ya, garis bawah ya, satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar. Tuh, ya, underline kata-kata menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi istilahnya kalau dulu zaman-zaman dulu kalau sering terjadi perdebatan, nah inilah gara-gara inilah kawan satu ini. Jadi kita semua kena. Nah, begitu kan? Ah, sama itu juga begitu. Ya, sedih memang. Tapi itulah, kita nggak usah kembali ke belakang lagi, kita menuju ke depan. Kenapa? Karena waktu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Ya. Nah, ada banyak aliran yang mengatakan grace, 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 saved by grace. Benar, Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya. Kenapa? Ya, karena memang hanya karena kasih karunia Allah Bapa, ya, kita diselamatkan. Kalau kita sering baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar cintanya Bapa pada dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu ayat hafalan tuh. Saya masih ingat waktu saya kecil SD, saya ngapalin begitu. For God so loved the world. Karena Allah mencintai dunia dan sisinya ini. Kalau tadi saya bilang Allah nggak cinta dunia ini, biarin aja. Ya kan? Benar nggak? Tapi karena Allah cinta kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni, kita jadi rekonsiliasi lagi. Jadi ini adalah free gift. Tahu nggak? Hadiah yang cuma-cuma. Makanya kan kalau Natal, apa kita bilang, hadiah kita yang benar adalah hadiah dari mana? Ultimate gift ya, kematian Yesus Kristus lah. Bisa kita bilang kematian Yesus Kristus kayak misalnya, bisa kita bilang kelahiran Yesus. Karena kan prosesnya harus dari kelahiran dulu. Ya, baru nanti kematian, baru nanti kebangkitan. Bisa dari kebangkitan baru kemana? Naik ke surga. Ya, jadi jangan salah karena mentang-mentang saved by grace kita bisa sesuka-suka hati kita. No, there's always consequences. Makanya hidup benar, tetap hidup benar. Jadi mentang-mentang kita dibenarkan, kita nggak bisa lagi begitu. Tetap kita jalan sesuai dengan yang dimandatkan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, ini adalah summary yang saya mau diskusikan lagi. Mungkin nanti bicara dengan Pak Surbakti minggu depan atau saya Februari ini sibuk mungkin bulan Maret ya. Nanti kita bicara dengan Pak Surbakti. Nah, bagaimana fase-fase yang benar dalam kehidupan ini? Inilah semua orang pada larinya ke sini, ke glorification. Ya, pada saat Tuhan datang yang kedua kali, glorification. Sanctification saat ini progresif. Setiap hari kita diperbaharui, dimurnikan, dikuduskan. Selalu. Siapa yang melakukan ini? Ya Holy Spirit. Dengan bantuan Holy Spirit kepada hidup kita. Kita bisa berbuah-buah. Menghasilkan buah-buah yang manis. Makanya 2 Timotius 4 ayat 7 apa? Saya telah berlari-lari menuju garis finish. Bagiku telah tersedia mahkota yang Tuhan telah sediakan. Lihat kan kalau di batu nisan sekarang ada bilang 2 Timotius 4 ayat 7. Itulah ibarat seorang pelari, runner. Kita lagi menuju ke sana semua. Semua orang perfect? Enggak. Satu pun enggak ada yang perfect. Jangan berpikir bahwa pendeta perfect, evangelis perfect, pastor perfect, romo perfect. No. Itu semua kita berlari di tahap kedua sini. Ya, present time. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga menjadi berkat dan saya buka untuk ruang diskusi. Amin.